Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar teman-teman kebun lor? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berlimpah keberkahan. Sebelumnya saya mau ingatkan teman-teman semuanya untuk jangan lupa subscribe dulu, kemudian like-nya, juga komen dan share. Teman-teman, tanaman subur, segar, sehat, dan rajin berbunga sudah pasti adalah dambaan, idaman, dan harapan setiap orang yang bertanam. Terus faktor apa saja sih yang bisa membuat tanaman menjadi subur? Sudah pasti teman-teman sudah pada tahu ya, diantaranya adalah media tanam. Ya, media tanam. Untuk kali ini saya mau mengupas soal media tanam untuk anggrek. Ya, untuk anggrek di kebun lor kita memakai media tanam, diantaranya ada arang kayu, kemudian ada sabut kelapa, akar kadaka, dan juga cacahan pakis. Tapi mayoritas pakai arang kayu dan sabut kelapa. Kenapa saya pakai itu? Karena pertama mudah didapat dan banyak terdapat di sekitar kita. Kalau arang saya harus membeli, ya tidak bisa bikin sendiri, jadi harus membeli. Kemudian untuk yang paling murah dan bisa digunakan apa? Ada di sekitar saya, bisa dipakai untuk membuat ini adalah sabut kelapa. Iya, sabut kelapa ini masih banyak di sekitar saya ya. Daripada terbuang, sayang ya, karena sekarang udah jarang yang memakai kayu untuk menjadi masak ya. Itu sekarang udah jarang. Jadi sabut kelapa banyak yang dibuang. Jadi ada baiknya kalau misalnya saya memakai sabut kelapa ini untuk dijadikan media tanam. Tapi sabut kelapa ini dia punya kandungan yang bernama tanin. Zat tanin ini menghambat pertumbuhan akar, jadinya akan mengakibatkan tanaman menjadi kerdil. Jadi ada cara untuk menghilangkan zat tanin dari sabut kelapa ini. Yang pertama, dengan cara seperti ini. Ini yang biasa saya lakukan ya, karena buat saya lebih efisien dan tidak terlalu terburu-buru untuk memakainya ya. Jadi untuk sabut kelapa ini saya diamkan begini saja di tempat terbuka, di tempat tanah gitu ya, kemudian dibiarkan kehujanan dan kepanasan. Jadi dia zat taninnya itu hilang sendiri karena kena hujannya itu dan kena panasnya. Tapi ini butuh waktu yang agak lama karena tidak terus-terusan kena air ya. Beda lagi dengan cara yang kedua yang harus direndam ya. Untuk cara seperti ini bisa memakan waktu sebulan bahkan lebih. Tapi kan karena saya ini tidak keburu-buru mau dipakai, hanya buat stok, siapa tahu nanti membutuhkan. Jadi saya pakai cara yang seperti ini. Sabut kelapa yang sudah siap untuk dipakai yang seperti apa? Nah, yang seperti ini. Warnanya dia sudah kehitaman ya, terus sudah ringan, beratnya itu udah ringan, nggak terlalu berat. Beda dengan yang masih baru. Yang masih baru itu dia agak berat, terus warnanya kecoklatan ya. Ini yang barusan ini agak baru, nggak baru banget sih, dia juga udah kena hujan juga, tetapi dia masih ada kandungan zat taninnya. Nah, yang seperti ini sudah mulai hilang zat taninnya. Ini sudah bisa dipakai buat media tanam anggrek. Untuk cara yang kedua untuk menghilangkan zat tanin itu dengan cara direndam. Ya, yang pertama kita siapkan air di dalam wadah, bisa digunakan pakai ember ya. Airnya secukupnya, sekiranya
sabut kelapanya nanti bisa terendam. Kemudian sabut kelapanya ya. Nah, sabut kelapanya itu masukkan ke dalam air semuanya sampai sabut kelapanya itu terendam. Jangan sampai nggak terendam ya. Agar sabut kelapanya itu bisa tenggelam, itu diberi pemberat dengan batu. Nah, jadinya dia tidak ngambang ke atas, nggak naik ke atas. Nah, seperti ini. Setelah begini, diamkan selama 1 hari 24 jam gitu ya, agar zat taninnya itu bisa keluar. Setelah 24 jam, kemudian air dari rendaman ini kita buang. Sabut kelapanya kita turunkan dulu agar bisa tuntas. Nah, lihat airnya jadi keruh ya, warnanya jadi agak kemerahan. Ini dibuang. Kemudian ganti air, ganti dengan air yang bersih lagi. Nah, secukupnya ya airnya. Kemudian kita rendam lagi. Begini terus sampai sekitar 3-7 hari. Sampai air rendamannya itu dia sudah tidak berwarna kemerahan atau kecoklatan lagi. Bila sekiranya sudah zat taninnya sudah hilang ya, rendamannya itu sudah bisa bersih, tidak begitu keruh lagi, kita keluarkan sabut kelapanya dan kemudian airnya dibuang. Nah, proses yang terakhir ini, karena ini sudah selesai ya, penghilangan zat taninnya udah selesai. Kemudian proses yang terakhir adalah perendaman sabut kelapa dengan fungisida. Bisa memakai fungisida merek apapun. Kalau di sini karena saya adanya ini ya, Clean10. Ya, saya pakainya ini. Kalau biasanya ada antrakol ya silahkan, bisa dipakai antrakol juga bisa. Nah, untuk yang saya pakai ini Clean10, ini pemakaiannya 1 ml untuk 1 liter air. Jadi ini saya pakainya 5 liter, kemudian saya beri 5 ml, yaitu sekitar 1 sendok makan. Nah, segitu ya, sekitar segitu. Kemudian dicampurkan ke air dan diaduk. Fungisida ini kalau sudah tercampur ke air, dia warnanya akan agak putih gitu ya. Jadi dicampur, kemudian sudah itu masukkan sabut kelapa ke dalam air fungisida ini. Kemudian rendam lagi sabut kelapa selama kurang lebih 15 menit. Jadi nggak lama-lama ya, nggak sampai seharian. Sekitar 15 menit aja. Kemudian kalau sudah 15 menit baru dikeluarkan dan ditiriskan. Nah, yang sudah jadi seperti ini siap untuk dipakai sebagai media tanam.